karena kita masih ada proyek ya di utara, mohon doanya kita dalam pembangunan sekolah full day school yang insya Allah diproyeksikan akan selesai di tahun 2027 insya Allah. Jadi mungkin akan ada beberapa kendaraan yang keluar masuk untuk anak-anak bisa dikondisikan. Baik, kita langsung masuk ke acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu. Insya Allah kajian hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ami Nur Baits, STBA, Hafidhahullah, di mana beliau adalah alumni Madinah International University, pembina Yayasan Amal Abadi Indonesia, pembina UVTV dan AMB Channel. Insya Allah beliau akan membahas buku yang sangat menarik karya beliau sendiri, yaitu Mata Menata Wanita. Tema yang sangat dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai muslimah. Oke, tanpa berlama-lama Ustadz, untuk kajian akan kita mulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Allah jadikan sebagian di antara hambanya memiliki kesadaran untuk belajar ilmu agama, di saat ada hamba yang lain yang dia nggak peduli dan nggak gubris dengan belajar ilmu agama. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang sadar untuk belajar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik di alam raya ini, yang telah memberikan kita banyak panduan sehingga kita bisa mengenali apa saja yang menjadi tugas seorang muslim, apa saja tugas seorang hamba untuk bisa bertakwa kepada Allah. Barangkali kita sampaikan ulang kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para ummahat yang mendominasi sebagai hadirin di kajian pagi ini, untuk menjaga ketertiban rumah Allah, karena masjid adalah Baitullah, sehingga saat kita berada di dalamnya kita jaga adab seperti salat tahiyatul masjid bagi Anda yang masuk masjid, kemudian menjaga kebersihan masjid. Kalau membawa anak kecil agar dijaga dan tidak dibiarkan bermain di Baitullah, sebab ini bukan playground. Ada suara yang keluar dari proyektor. Mungkin ada yang bisa membantu. Nah, coba dicari gimana caranya biar suara di proyektor itu tidak keluar. Bismillah. Ada apa? Tombol volume. Untuk panitia akhwat ya, bisa mungkin koordinasi dengan Bapak Nur Hadi masalah proyektor. Baik, coba dicoba. Bisa? Oh sudah bisa. Sudah, oke. Baik, sekarang coba langsung kita menuju ke buku. Judulnya Mata Menata Wanita. Untaian nasihat untuk kaum hawa. Sebenarnya buku ini permintaan dari sebagian ummahat untuk agar saya menulis satu modul yang akan digunakan dalam kelas khusus bagi ummahat
yang isinya nasihat umum bagi para wanita baik seputar masalah ibadah, nasihat ketika bersama keluarga, ketika wanita menjadi pekerja, termasuk diantaranya adalah nasihat bagi wanita yang sudah lanjut usia. Maka kami kumpulkan kurang lebih ada 6 pembahasan dan kita kasih judul Mata Menata Wanita, Untaian Nasihat untuk Kaum Hawa. Isi dari buku ini yang pertama adalah mengaca wanita sempurna. Yang kedua, wanita ketika beribadah. Yang ketiga, catatan wanita ketika bersama keluarga. Yang keempat, wanita karir dan pekerja. Yang kelima, wanita tahta dan harta. Yang keenam, wanita tutup mata. Yang ketujuh, wanita hingga tua renta. Mungkin sudah ada yang memiliki bukunya, silahkan segelnya dibuka. Jangan sampai Anda pulang kajian ternyata bukunya belum terbuka segelnya. Baik, sekarang kita akan awali yang pertama, mengaca wanita sempurna. Tentang keberadaan wanita sempurna, ini pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamala minar rijali katsirun, walam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun." Lelaki yang sempurna itu banyak. Sementara wanita yang sempurna hanya Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Sisi keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain itu sebagaimana keutamaan tharid dibandingkan dengan makanan yang lain. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Dan yang dimaksud lelaki yang sempurna di sini yang jumlahnya banyak adalah para nabi. Orang-orang soleh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Para nabi jumlahnya berapa Pak? Ribuan, ratusan ribu. Demikian pula para rasul yang jumlahnya sangat banyak. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi, Abu Dzar mengatakan, Nabi SAW mengatakan, sekitar 124.000 nabi. Ya kita bisa bayangkan ya. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW berlangsung kehidupan manusia selama ribuan tahun. Ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Dan di antara dari 124.000 itu ada 300 sekian belas yang jadi rasul. Sehingga jumlah rasul lebih sedikit daripada nabi. Mereka itulah lelaki-lelaki yang sempurna. Tapi kata Rasulullah SAW, "Walam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun." Sementara wanita tidak ada yang sempurna kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Kenapa dua ini disebut sebagai wanita yang sempurna? Kenapa Maryam dan Asiyah? Para ulama menjelaskan bahwa Maryam radhiyallahu anha adalah wanita yang pernah mengasuh Nabi Isa. Sedangkan Asiyah pernah mengasuh Nabi Musa. Yang satu diuji oleh Allah dengan ujian sabar karena harus berlawanan, karena harus karena harus siap menghadapi kezaliman Firaun dan bala tentaranya. Sementara yang satu diuji dengan ujian sabar karena harus menghadapi cemooh, caci maki masyarakat disebabkan beliau datang kepada mereka dengan membawa anak tanpa suami. Dan dua-duanya adalah ujian yang berat. Kita bisa bayangkan ya, istrinya Firaun yang dulu dia sebagai permaisuri,
Dia sebagai orang yang terhormat, punya kuasa, ketika ngomong didengerin sama orang lain, minta apapun dilayani. Begitu dia beriman kepada Musa alaihissalam, maka dia dihukum sama Fir'aun. Sehingga yang dulunya jadi permaisuri, sekarang jadi manusia yang dijebloskan ke dalam penjara. Dan yang menghukum bukan orang lain, suaminya sendiri. Bahkan dia dihukum mati. Karena itulah Asiyah radhiyallahu anha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, buatkanlah untukku sebuah istana di surga. Kenapa beliau minta istana di surga? Karena saat beliau kehilangan istana di dunia, beliau minta gantinya kepada Allah di surga. Sehingga di sini memberikan kita satu pelajaran, saat Anda kehilangan sebagian nikmat dunia, mintalah pengganti dari Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Jadi misalnya ada sebagian di antara ummahat yang suaminya belum bisa menyediakan rumah. Suaminya belum bisa menyediakan kendaraan roda 4. Maka ummahat bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada keluarga kami rumah di surga. Atau berikan kepada kami kendaraan yang lebih mewah di surga. Sehingga saat gak punya di dunia, boleh minta di surga. Sebagaimana Asiyah radhiyallahu anha, ketika beliau tidak memiliki nikmat di dunia, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala gantinya di surga. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada Maryam. Maryam radhiyallahu anha mengasuh Isa. Dan saat Maryam mengasuh Isa, beliau hamil dalam keadaan tanpa suami. Sampai melahirkan Isa dan tidak ada suaminya. Padahal Maryam radhiyallahu anha termasuk di antara wanita suci yang menjaga kehormatan. Artinya begini, tuduhan zina jika diberikan kepada wanita suci itu akan lebih menyakitkan daripada tuduhan zina yang diarahkan kepada wanita tukang zina. Kalau ada wanita tukang zina, dia hamil di luar nikah, bagi dia itu bukan beban moral yang besar. Karena memang masyarakat sudah menandai dia. Ini wanita-wanita yang tidak bisa menjaga kehormatan, sehingga saat dia hamil dalam keadaan tidak punya suami, mungkin bagi dia lebih nyantai. Tapi kalau wanita itu adalah wanita yang menjaga kesuciannya, namun ternyata dia mengalami kehamilan di luar nikah, lalu kemudian jadi berita viral di masyarakat, mungkin dia akan menanggung rasa malu yang lebih berat. Makanya sampai ada sebagian orang yang rela berdusta demi menjaga kehormatan. Mungkin ada sempat lihat video ya. Ada keluarga yang bilang, putri saya belum pernah disentuh oleh lelaki siapapun, tapi bisa punya anak. Ini memang sudah takdir dan kuasa Allah. Nah, pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah? Ada di mana itu? Di Lumajang nggak ada ya? Alhamdulillah bukan di Lumajang. Jadi sampai dia rela untuk berdusta dengan ngomong ngawur seperti itu. Sehingga dia bilang putrinya hamil dalam keadaan tidak pernah disentuh oleh lelaki siapapun. Ini sudah menjadi kehendak Allah. Subhanallah. Tidak ada Maryam jilid 2. Hanya ada seorang Maryam yang beliau hamil tanpa punya suami. Karena itu manusia berkaitan dengan kasus Maryam terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya Maryam itu wanita pezina. Dia berzina dengan seorang lelaki. Dan lelaki itu sampai sekarang masih buron. Belum diketahui dengan pasti siapa pelaku zinanya Maryam ini. Sampai melahirkan Isa. Makanya mereka mengatakan bahwasanya Maryam wanita pezina dan Isa adalah anak hasil zina. Ini adalah
keterangannya Yahudi. Ini pendapatnya siapa? Keyakinannya Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Dan mereka menuduh Maryam dengan tuduhan yang besar, dan yang dimaksud adalah menuduh Maryam sebagai wanita pezina. Kelompok yang kedua, bahwa Maryam punya suami. Sehingga Maryam punya anak, Isa, dan dia punya suami. Lalu siapa suaminya Maryam? Di kelompok yang kedua ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa suaminya Maryam adalah Yusuf An-Najjar. Makanya salah satu di antara sekte dalam Nasrani itu ada penganut ajaran Yusuf An-Najjar. Di tempat kami di Jogja, tidak jauh dari studio kami, ada sebuah gereja namanya Yusuf Sang Pekerja. Gereja Yusuf Sang Pekerja. Nah, kita paham, oh mungkin ini yang disebut Yusuf An-Najjar itu. An-Najjar itu artinya tukang kayu. Yusuf Sang Pekerja. Kemudian yang ketiga, atau kelompok yang kedua ini satu lagi adalah bahwa Maryam punya suami, suaminya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan Allah sebagai Tuhan Bapa, sedangkan Isa sebagai Tuhan Anak. Dan ini adalah ucapan yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Yang ketiga, kaum muslimin. Bagaimana pendapat kaum muslimin dan keyakinan kaum muslimin? Kaum muslimin mengatakan Maryam wanita suci, tidak pernah disentuh oleh lelaki, tidak pernah kawin. Kok bisa Pak hamil? Karena kuasa Allah. Dia hamil tanpa suami. Maksudnya gimana? Allah kuasa untuk menciptakan manusia tanpa ada bapak, punya ibu, sebagaimana Allah kuasa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Karena itu dengan keberadaan Nabi Isa alaihissalam, kuasa Allah dalam menciptakan manusia telah sempurna. Ada 4. 1, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa beliau? Manusia yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa namanya? Nabi Adam alaihissalam. Punya bapak, enggak punya ibu. Siapa? Punya bapak, tidak punya ibu. Manusia yang tercipta punya bapak, enggak punya ibu. Siapa? Hawa, istrinya Adam. Tercipta dari tulang rusuknya Adam, tapi dia enggak punya ibu. Yang ketiga, punya ibu, enggak punya bapak. Siapa? Isa. Yang keempat, punya ibu dan punya bapak, kita semua. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Isa, Allah mengatakan, Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya fenomena Isa di sisi Allah itu sebagaimana Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, lalu Allah berfirman kun, maka jadilah. Dan alhamdulillah kaum muslimin dalam hal ini mereka diberi petunjuk oleh Allah sehingga bisa meyakini tentang Isa dengan keyakinan yang benar. Karena keberadaan Isa ini menjadi titik sengketa 3 agama tadi. Baik berkaitan dengan ibunya, proses kelahirannya, termasuk juga kematiannya. Yahudi mengatakan Nabi Isa, Yesus mati terbunuh su'ul khatimah sebagai pemberontak. Nasrani bilang Nabi Isa mati terbunuh husnul khatimah sebagai penebus dosa hamba. Muslim mengatakan gimana? Sesuai yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa, tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa. Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan dengan Isa. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa. Sehingga Nabi Isa belum mati
karena beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diangkat apanya, Pak? Jasad dan rohnya. Yang diangkat adalah jasad dan rohnya. Baik. Demikianlah bagaimana pemahaman manusia berkaitan dengan fenomena Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, yang itu sampai melahirkan 3 agama sebagaimana yang kita kenal. Selanjutnya, Nabi SAW mengatakan tentang tentang Aisyah, wa fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tsarid ala sairit ta'am. Sisi keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lain itu seperti keutamaan tsarid dibandingkan makanan yang lain. Dan yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai tsarid sebagaimana beliau sangat menyukai Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi dalam kondisi gadis. Baik, pertanyaannya, nanti panitia boleh lihat siapa yang angkat tangan duluan, kita kasih hadiah. Ada hadiah buku Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Pertanyaannya ya. Ada mikrofon nggak di belakang? Oh, cara jawabnya gimana? Baik, panitia akan memberikan mikrofon bagi ummahat. Nah. Pertanyaannya, sebutkan 3 nama ummahatul mukminin. Gampang ya. Sebutkan 3 nama ummahatul mukminin. Ada yang mencoba jawab? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asia, istri Fir'aun, Khadijah, sama Maryam. Kok jauh sekali? Asia bukan ummahatul mukminin ya. Yang saya maksud istri Nabi SAW. 3 nama istri Nabi SAW. Ada yang lain Ustaz? Nah, Khadijah, Aisyah, dan Hafsah. baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Siapa nama mbahnya Hafsah? Khotob. Siapa? Khotob. Al-Khotob. Al-Khattab. Al-Khattab. Baik. Dapat hadiah ya. Insyaallah. Selanjutnya, sebutkan wanita salihah 3 saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tanpa harus nyebut namanya. Misalnya bocoran 1 ya, istri Fir'aun. Sebutkan 3 wanita salihah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia, yang pertama Asia, kedua Khadijah, ketiga Maryam. Khadijah ada dalam Quran? Maryam bisa. Asia istri Fir'aun bisa. 1 lagi. 1 lagi. Ada? Bentar Ustaz. Baik. Ratu Balkis Ustaz. Ratu Balkis. Balkis.
Baik, Ratu Balkis masuk Islam bersama Sulaiman. Nah, tadi yang jawab tadi juga dapat. Nah, ada ibunya Musa. Ibunya Musa wanita soleh enggak? Soleha. Doa beliau diijabahi oleh Allah. Ada ibunya Maryam, wanita soleh atau tidak? Soleha. Imra'atu Imran, istrinya Imran. Ada siapa lagi? Saudarinya Musa yang diperintahkan oleh ibunya untuk ngikutin peti yang isinya ada bayi Musa. Saudarinya itu ngikutin kemana itu arah peti. Baik, selesai kita membaca tentang wanita yang sempurna. Bisa nggak Pak orang di zaman sekarang meniru wanita yang sempurna? Anda perhatikan ini ya. Ada manusia memungkinkan untuk ditiru, tapi tidak memungkinkan disamai. Saya ulang ya. Ada wanita, ada manusia yang bisa ditiru, tapi tidak bisa disamai. Kalau meniru bisa, kalau menyamai mungkin tidak bisa. Karena sebagian di antara mereka adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebatas ditiru bisa. Dan sisi kelebihan yang mereka miliki adalah kuatnya sabar dan tawakal yang mereka punya. Termasuk di antaranya yang dialami oleh Maryam radhiyallahu anha. Sampai beliau pernah mau berangan-angan mati disebabkan karena beratnya ujian yang beliau hadapi. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Sampai ketika hamil besar itu mendorong beliau untuk bersandar di bawah pohon kurma, lalu beliau mengatakan ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Andaikan aku mati sebelum kejadian ini dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Ya. Tapi subhanallah, dalam situasi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Maryam sehingga Maryam ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke beberapa catatan terkait aktivitas wanita. Sekarang kita akan bahas wanita ketika beribadah. Beberapa catatan terkait ibadah bagi wanita. Pertama, wanita mendapat perintah ibadah sebagaimana lelaki. Karena semua manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan inti dari ibadah kepada Allah ada dua. Satu, menjalankan ritual. Yang kedua, taat aturan. Inti dari ibadah ada berapa? Dua. Menjalankan ritual dan taat aturan. Menurut Anda, dari dua jenis ibadah ini, mana yang lebih berat untuk dilakukan? Menjalankan ritual atau taat aturan? Taat aturan. Kenapa? Kenapa? Kenapa taat aturan ini yang paling berat? Kenyataannya banyak yang melanggar. Sehingga kalau misalnya Anda menjumpai ada orang yang rajin tahajud, rajin puasa, rajin salawatan, rajin tahlilan, nggak pakai jilbab, itu namanya apa? Dia bisa menjalankan ibadah ritual, tapi gagal taat aturan. Nah, selanjutnya, pesan, perintah, dan larangan ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, setiap orang berkewajiban untuk belajar agar dia bisa mengenali apa saja tugas dia sebagai hamba. Orang berkewajiban untuk belajar agar dia bisa mengenali apa saja tugas sebagai hamba.
Tugas kita sebagai hamba Allah itu apa saja? Itulah ibadah kamu. Kenali tugas kamu dengan membaca Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Catatan yang ketiga, lihat di buku ya. Wanita mendapat janji yang sama sebagaimana lelaki. Sehingga siapapun yang beramal dengan baik, dia akan mendapatkan balasan sebanding dengan kualitas amalnya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Siapapun yang beramal baik, beramal saleh, baik lelaki maupun perempuan, dan dia beriman, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, mereka adalah orang yang akan masuk surga, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, dan mereka sama sekali tidak akan didolimi. Allah menegaskan, yang beramal saleh, baik lelaki dan wanita, dia mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa lelaki dan wanita punya peluang yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa. Tidak ada istilah pahala wanita setengah pahala lelaki, itu tidak ada. Lupa, katanya warisan wanita setengahnya lelaki. Betul. Kalau pahala wanita berarti setengah lelaki, Pak. Salah. Karena tidak ada istilah pahala wanita setengahnya pahala laki-laki. Bisa jadi wanita soleha yang bertakwa mendapatkan derajat di surga yang lebih tinggi dibandingkan seorang lelaki yang kurang bertakwa. Ya. Satu Aisyah radhiyallahu anha mungkin mengalahkan jutaan lelaki di zaman sekarang. Karena ketinggian ilmu Aisyah, takwanya Aisyah dan seterusnya. Sehingga satu Aisyah bisa mengalahkan ribuan bahkan jutaan kaum lelaki dalam masalah takwa. Catatan yang keempat, wanita punya keterbatasan dibandingkan lelaki ketika di dunia, menyebabkan kuantitas ibadah mereka tidak lebih banyak dibandingkan lelaki, terutama ketika saat haid, sehingga mereka tidak bisa sholat. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkun. Belum pernah ada makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan lelaki yang cerdas selain kalian, wahai para istri, wahai para wanita. Saya mau tanya ini ya, coba dijawab dengan jujur. Semuanya fokus. Kalau di rumah yang lebih sering ngalah itu suami atau istri? Suami. Suami lebih sering ngalah ya. Kalah dengan ngalah itu sama atau beda? Ya? Beda. Beda. Kenapa suami Anda ngalah? Ini seperti yang disabdakan Nabi SAW. Banyak makhluk yang kurang akal dan agama, tapi bisa mengalahkan seorang lelaki yang cerdas. Itulah makhluk yang bernama wanita. Ras terkuat di bumi. Akhirnya wanita itu bertanya, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agamanya itu? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda lihat ya. Wanita ini tidak protes, tapi beliau minta penjelasan. Sehingga nggak ada istilah ketika diberitahu, oh nggak terima kita. Masa kita disebut kurang akal? Nggak terima masa kita disebut kurang agama? Wong ibu-ibu lebih rajin pengajian daripada bapak-bapak. Yang lebih sering pengajian bapak atau ibu? Ibu-ibu ya. Jadi mulai dari Selasa Pahing kajian, nanti Rebo Kliwon ya kajian, Kemis Pon ya kajian, Masya Allah. Tiap sore kajian. Itu gimana Pak Ustadz? Katanya penghuni neraka paling banyak perempuan, padahal perempuan paling banyak yang pengajian. Ya mungkin bisa jadi
dia hanya berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Baik, kita coba lihat hadis ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin sya'at." Apabila wanita itu menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka diperintahkan kepadanya, silahkan ibu mau masuk surga dari pintu manapun yang ibu inginkan. Masya Allah. Sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dengan melakukan 4 amal ini. Apa saja tadi amalnya? Bisa diulang? Menjaga salat 5 waktu. Yang kedua, menjaga puasa Ramadan. Jadi kalau punya qadha, punya utang, segera dibayar. Jangan nunda sampai Ramadan berikutnya. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang keempat, taat kepada suami. Saya mau tanya, dari 4 ini mana yang paling berat? Dari 4 ini mana yang paling berat? Nomor 4. Taat kepada suami paling berat. Baik, Anda itu lebih senang punya suami atau tidak punya suami? Tidak punya suami? Lebih senang punya suami atau tidak punya suami? Lebih senang punya suami. Tapi taat sama suami berat. Jadi enaknya diapain suaminya? Masya Allah. Jadi ini ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Karena kalau masalah ketaatan kepada aturan tadi, banyak orang yang tidak sanggup. Kalau masalah ritual, rajin sholat, bisa insya Allah Pak Ustadz. Rajin puasa, bahkan saya lebih banyak puasa sunnah daripada suami saya. Menjaga kehormatan, alhamdulillah kami wanita baik menjaga kehormatan. Tapi giliran diminta untuk taat kepada suami, merasa keberatan. Maka dia bisa ibadah ritual, tapi gagal taat aturan. Ada enggak yang rajin sholat, rajin puasa, tapi sama suaminya dia berani suka membentak? Ada? Ada orangnya di sini? Yang paling kenceng gitu ya. Jadi bisa jadi ada orang yang dia berhasil di ibadah ritual, tapi dia gagal di ibadah taat aturan. Makanya belajar untuk ibadah taat aturan ini berat, jemaah. Contohnya Pak, ada orang yang terkadang dia diminta jangan safar kecuali dengan mahram. Karena nggak boleh safar tanpa mahram. Kalau haji dan umroh Pak, haji umroh itu ritual. Memenuhi syarat mahram itu taat aturan. Nah itu contohnya. Dia mungkin sering haji, sering umroh. Kalau sering haji nggak mungkin ya. Sering umroh dia mungkin. Tiap tahun bisa 2 kali, 3 kali. Sendirian tanpa mahram. Dia bisa beribadah ritual. Tapi kenyataannya dia nggak taat aturan. Maka belajar taat aturan itu berat. Wanita ini bertanya kepada Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan kurangnya agama? Lalu Nabi SAW menjelaskan, yang dimaksud dengan kurangnya akal, persaksian wanita itu setengahnya persaksian lelaki. Dan kurang agama adalah ketika wanita itu sedang dalam kondisi haid atau nifas, mereka nggak bisa sholat. Sehingga ada momentum, ada waktu di mana wanita pasti kurang jumlah sholatnya. Terus gimana itu Pak? Ya karena ini bagian dari kodrat
kaum Hawa yang tidak mungkin bisa dihilangkan, maka secara jumlah kuantitas ibadah wanita tidak mungkin bisa mengalahkan ibadah lelaki muslim yang taat. Karena itu di sini kami kasih nasihat ya. Anda lihat di situ. Nasihat saat haid. Di posisi ketika wanita kurang ibadahnya, hendaknya dia berusaha menjalankan ibadah dengan berkualitas. Boleh saja dia kalah dalam jumlah, tapi usahakan tidak kalah dalam nilai. Jadi usahakan ibadahnya berkualitas. Pas lagi tidak haid, sholatnya yang serius. Pas lagi tidak haid, baca Qur'annya yang serius. Nasihat yang kedua, upayakan saat haid Anda tetap melakukan ibadah yang boleh dilakukan dalam kondisi haid. Seperti memperbanyak zikir atau membaca kitab-kitab yang berisi ilmu. Haid bukan waktunya untuk membiarkan diri Anda bermalas-malasan. Ini penting. Sehingga jangan sampai karena mentang-mentang haid cuman gelimbang-gelimbung, scroll-scroll, akhirnya dia menjadi kaum rebahan, korban marketplace dan pasar online. Akhirnya ketemu barang apa masuk keranjang, ketemu apa lagi masuk keranjang, mau dilebokno keranjang tok. Ini kapan dituku mas? Yomboh nanti. Akhirnya di keranjangnya penuh dengan catatan barang. Keranjang marketplace itu penuh sampai berapa? Banyak ya? Banyak sekali. Jadi nggak enak. Ada istrinya nggak enak. Oh gitu. Terus terang saja, enggak apa-apa. Nah. Selanjutnya, catatan yang kelima, ibadah ketika haid. Islam tidak melarang umatnya untuk beribadah selama tidak melanggar aturan. Karena setiap manusia dituntut untuk menjalankan ibadah sepanjang hayat masih dikandung badan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Dan yang dimaksud al-yakin di sini adalah kematian. Termasuk wanita haid. Wanita haid tidak dilarang untuk ibadah. Perhatikan ya. Wanita haid tidak dilarang untuk beribadah. Hanya saja wanita haid tidak boleh melakukan ibadah tertentu. Jadi apakah wanita haid dilarang ibadah? Oh tidak. Tapi wanita haid tidak boleh melakukan ibadah tertentu. Ibadah tertentu itu apa saja yang nggak boleh bagi wanita haid? Di buku saya sebutkan ya. Pertama sholat, jelas. Yang kedua puasa, jelas. Sholat dan puasa tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Saat beliau haji, beliau mengalami haid, lalu Nabi SAW mengatakan, faf'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Selain tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Makanya dalam kegiatan haji atau umrah, wanita ihram itu boleh dalam kondisi haid. Saya ulangi ya, wanita ihram boleh dalam kondisi apa? Haid. Misalnya sampai di Madinah, jadi umrah Madinah dulu, baru ke Mekah. Setelah sampai di Madinah, ternyata haid. 3 hari di Madinah masih haid. Hari keempat berangkat menuju Mekah. Saat berangkat menuju Mekah di hari yang keempat, haidnya belum bersih. Pertanyaannya, dia ambil mikot atau tidak? Harus ambil mikot, Pak. Loh kenapa? Karena dia kan niatnya untuk umroh. Sehingga harus ambil mikot ketika sudah sampai mikot. Maka dia punya niat ihram. Dia punya niat ihram. Setelah dia punya niat ihram, berangkat.
Nanti sampai di Mekah, dia nunggu di hotel. Teman-temannya semuanya sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul. Tapi karena dia masih haid, dia nunggu di hotel. Sampai kapan, Pak? Ya, sampai suci. Sudah? Begitu suci, nanti dia bisa tawaf sendiri, sa'i sendiri, terus tahallul. Baik. Kok bisa pakai gitu, Pak? Karena dia tidak boleh tawaf ketika haid. Jadi tunggu dulu sampai suci, baru kemudian tawaf dan sa'i. Nah, selama masa nunggu tadi, kan status dia dalam keadaan ihram. Tidak boleh melakukan pelanggaran. Sehingga tidak boleh misalnya motong kuku, pakai parfum, pakai sabun wangi, apalagi nyuci, lalu terkena sabun wangi. Karena dia dalam kondisi ihram. Sebab dia belum tahallul. Dipahami ya? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau haidnya belum berhenti sementara jamaah sudah mau pulang? Nah, di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam kondisi ketika dia sulit untuk balik lagi karena dia bukan penduduk setempat dan apalagi rumahnya jauh sekali ya. Harus perjalanan 9 jam pakai pesawat. Maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk tawaf dalam keadaan haidnya belum bersih, tapi pastikan tidak sampai darahnya mengotori masjid. Baik, itu fatwa dari Syekhul Islam. Khusus bagi wanita haid yang ketika mau kepulangan bersama rombongan ternyata haidnya belum bersih, maka dia bisa tawaf dalam kondisi haid, nanti dia sa'i dalam kondisi haid, kemudian tahallul terus pulang. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya yang keempat, menyentuh mushaf. Wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf. Kemudian iktikaf, yang kelima, wanita haid tidak boleh iktikaf. Karena mayoritas ulama mengatakan bahwasanya wanita haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid untuk iktikaf. Lalu yang keenam adalah hubungan badan. 6 ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika seorang wanita sedang mengalami haid. Sudah? Nah, dalam situasi itu apa yang bisa dilakukan, Pak? Ibadah apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah banyak zikir. Ulama sepakat zikir dalam kondisi hadas besar maupun kecil hukumnya boleh. Termasuk wanita haid. Yang kedua sekarang, baca Quran. Boleh enggak, Pak, wanita haid baca Quran? Pendapat yang kuat hukumnya boleh. Lah terus gimana, Pak, caranya, Pak? Kan tidak boleh nyentuh mushaf. Berarti Anda harus baca dengan hafalan. Masya Allah, Pak. Baca dengan hafalan ya. Kulhu karina atayna. Ya kalau begitu Anda boleh baca dengan buka mushaf, nanti minta tolong suaminya untuk bukain. Mas, duduk sini Mas. Tolong bukain surat ini, bukain. Anda baca, dapat 1 halaman, 2 halaman. Terus berikutnya baca lagi. Nek suaminya mau. Kalau suaminya nggak ada di rumah, Pak, karena sibuk kerja, berarti Anda harus menggunakan alat yang bisa dipakai sebagai media untuk baca Quran. Misalnya pakai laptop. Yang Anda sentuh adalah mouse. Di layar tidak Anda sentuh. Anda baca Quran dengan melihat layar dan digerakkan dengan mouse. Kalau HP boleh nggak, Pak? Megang HP seperti ini, kelihatan enggak? Megang HP seperti ini, bagi wanita haid boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau Anda mengaktifkan Qur'annya, ya, misalnya seperti ini ya, Anda aktifkan Qur'annya seperti ini. Kalau Anda pegang bagian yang terkena mushaf, nah ini tidak boleh. Tapi kalau Anda pegang hanya HP-nya saja, boleh. Lah terus mindahnya ini pakai apa? Kalau bisa pakai alat seperti ini, nah, silakan. Kok rapindah? Oh rapindah. Kalau bisa ya, ini nggak pindah. Mungkin kalau pakai pring bisa ya. Ya misalnya Anda gunakan pulpen stylus, nah, seperti ini. Kalau ini bisa,
Jadi Anda bisa tetap baca Quran dalam keadaan haid tanpa menyentuh teks Al-Quran. Wallahu alam. Baik. Bagaimana hukumnya kalau menggunakan sarung tangan? Kalau orang menggunakan sarung tangan, lalu dia nyentuh teks ini boleh enggak, Pak? Ya, misalnya ini ya, anggap saja tisu ini adalah sarung tangan. Begini. Nah, ini tetap enggak boleh. Karena tipis seperti ini dihukumi sama seperti menyentuh langsung. Contohnya ya, Anda pakai sarung tangan, salaman dengan lelaki yang bukan mahram, boleh enggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Padahal pakai sarung tangan, ya terhitung menyentuh. Lah kan sudah pakai sarung tangan, nggak ngefek, gitu? Tidak memberikan pengaruh. Anda pakai baju, pakai kaos, pakai baju, terus pakai jilbab, udah ditepuk sama lelaki yang bukan mahram dari belakang, terus dipejeti. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan ini kain, Pak. Yang saya sentuh kain. Ya tetap enggak boleh. Karena ketika kau menyentuh kain itu tipis. Beda dengan pulpen. Anda menyerahkan pulpen seperti ini ya. Diterima oleh orang lain seperti ini. Lelaki dan wanita yang bukan mahram. Ini sentuhan atau tidak? Tidak. Makanya kalau menggerakkan pulpen dengan mushaf tadi digerakkan pakai pulpen, boleh. Tapi kalau pakai sarung tangan tidak memberikan pengaruh karena sarung tangan itu tipis. Baik. Lalu menyentuh kayak gini dihukumi apa, Pak? Kan di sini ada Al-Qur'annya. Menyentuh seperti ini hukumnya nyentuh HP, bukan nyentuh Quran. Sebab ini bukan Quran, tapi HP. Begitu konten Qurannya dimatikan, nah, kelihatan apa? Kelihatan apa? Kelihatan HP. Gelap, ya. Jadi tidak ada teks Qurannya lagi, maka disentuh baik wanita suci maupun wanita haid tidak ada masalah. Karena dia tidak menyentuh Al-Quran. Yang dia sentuh adalah HP. Paham? Sama kasusnya misalnya, apa hukumnya membawa HP ke dalam toilet, padahal di sini ada Qurannya? Ya, jawabannya boleh. Bawa HP masuk toilet, padahal ada aplikasi Al-Qurannya. Dengan syarat, jangan diaktifkan. Baik suara maupun teksnya. Di sini ada rekaman murotal Al-Quran. Ada teks Al-Quran. Kalau dibawa ke toilet diaktifkan, tidak boleh. Tapi kalau cuma tersimpan mati seperti ini, boleh. Karena dia hanya dalam memori. Ya, tapi kan dalamnya ada Qurannya, Pak. Ya, kita juga punya hafalan Quran. Kita punya memori hafalan Al-Quran, Al-Fatihah, dan surat-surat yang lain. Apakah Anda ketika masuk toilet kepalanya ditaruh di luar? Karena memorinya ada Qurannya. Nah, kita lanjutkan. Keenam, pada asalnya, lihat keenam ya, halaman 17. Pada asalnya tata cara ibadah wanita sama sebagaimana tata cara ibadah lelaki. Kecuali jika ada dalil yang menjelaskan perbedaannya. Karena nabinya itu lelaki, maka wanita ikut nabinya yang lelaki. Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau sebagai utusan Allah untuk kalian semua. Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sampaikan, wahai seluruh umat manusia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah Nabi bagi seluruh Bani Adam, bukan Nabi khusus bagi lelaki. Walaupun beliau adalah seorang laki-laki. Maka ibadah wanita pada asalnya sama sebagaimana ibadahnya lelaki.
Nah, di sini ada satu perkataan Rasulullah SAW yang kalau bisa Anda hafalkan ya. Rasulullah SAW mengatakan, An-nisa'u syaqaiqur rijal. Lihat di halaman 19. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu syaqaiqur rijal, saudara kandungnya lelaki. Yang dimaksud di sini adalah bahwa wanita sama sebagaimana lelaki dalam menerima hukum, kecuali yang dibedakan oleh Allah. Kecuali yang dibedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum asalnya sama. Baik. Di antara perbedaan ibadah wanita dan lelaki adalah masalah tugas. Wanita lebih banyak di dalam rumah, berbeda dengan lelaki yang dominan ibadahnya di luar. Seperti sholat berjamaah, Jumatan, jihad di medan perang, menjadi khatib dalam kegiatan berjamaah kaum muslimin, dan yang lainnya. Sehingga lelaki lebih banyak diekspos di luar. Kalau wanita lebih banyak sembunyi di dalam. Itulah perbedaan antara laki dan perempuan. Nah. Karena itulah ibadah wanita lebih banyak terbatas di dalam rumah. Amalan wanita untuk bisa mendapatkan surga lebih banyak amalan di rumah. Seperti 4 amalan tadi ya. Menjaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Ini adalah ibadah di mana? Di rumah. Yang ke-8, salat terbaik bagi wanita. Salat terbaik bagi wanita adalah yang dikerjakan di dalam rumah. Meskipun mereka boleh salat di masjid. Boleh, bukan dianjurkan ya. Mereka boleh salat di masjid. Dari Ummu Humaid radhiyallahu anha, beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keinginannya untuk ikut salat berjamaah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan respon, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu kalau kamu ingin salat bersamaku. Tapi salatmu di rumahmu, di dalam rumahmu lebih baik daripada salatmu di teras rumahmu. Salatmu di teras rumahmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu. Salatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid masyarakatmu. Dan salatmu di masjid masyarakatmu lebih baik daripada salatmu di masjidku ini. Masya Allah. Jadi perbandingannya apa? Salat bagi wanita di rumah itu lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi yang ngimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah nggak ada tandingannya itu. Kalau salat di Masjid Nabawi yang punya nilai keistimewaan, sementara yang ngimami sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu nilainya sangat besar. Tapi kata Rasulullah SAW, salatmu di rumah lebih baik daripada ini. Makanya para ummahat lebih baik 5 waktu salatnya di mana? Di rumah. Nanti masjidnya sepi ya Pak. Tidak ada ibu-ibu yang salat di situ. Lah terus yang bapak mana? Tidak ada Pak. Adanya cuma muadzin, ngerangkap qomat, imam. Sisanya ibu-ibu semua. Ya ini yang salah bapaknya kemana? Nanti kalau di masjid kok isinya ibu-ibu semua. Ada orang mampir, kok perempuan semua Pak? Iya Mas, di sini kampung janda. Masya Allah. Malah dicurigai ya. Baik. Sehingga jangan remehkan salat di rumah. Karena nilainya jauh lebih afdol daripada salat di masjid bagi wanita. Kalau kita bicara afdoliyah, itu yang terbaik. Meskipun kalau bicara hukum boleh dan tidak, wanita boleh salat di mana?
di rumah, boleh sholat di masjid. Selanjutnya, ketika wanita di rumah, dia bisa berjamaah. Bersama siapa, Pak? Dia bisa berjamaah bersama putrinya, atau bersama saudarinya, atau bersama tetangganya yang berdekatan. Dan kalau wanita berjamaah, dia tetap dapat pahala ini. Salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Lebih baik dengan selisih 27 derajat. Bisa enggak wanita dapat seperti ini? Bisa. Tapi kan di rumah Pak Ustadz. Ya sholat di rumah berjamaah. Makanya kalau punya anak perempuan lagi libur pondok, ya Pak Ustadz kalau nunggu anak saya itu gregetan sendiri Pak. Malesnya itu anak. Disuruh ke toilet, lama sekali nggak keluar. Kamu kenapa? Semedi. Wah, semedi neng toilet. Terutama kalau subuh itu ya. Bangun subuh kan dalam kondisi apa? Ngantuk. Sehingga saat di toilet duduk itu lama sekali nggak bangun-bangun. Padahal sudah selesai buang air. Karena dia mungkin kebawa ngantuknya sampai tidur di toilet. Nah, ibunya sabar ya. Sabar lalu sambil bimbing anaknya, tunggu, kamu tak tunggu, pokoknya yang cepat, jangan lama-lama di toilet. Karena ibu akan berjamaah dengan kamu. Ya, semoga dengan cara demikian tetap membiasakan amal soleh tepat waktu di rumah walaupun mereka libur pondok. Kemudian di sini yang ke-10. Coba dilihat di halaman 23. Salat dan momong anak. Boleh nggak Pak salat sambil momong anak? Nabi SAW pernah melakukan salat sambil menggendong cucu beliau. Siapa nama cucu Rasulullah SAW yang beliau gendong ketika salat? Bukan Hasan dan Husain. Boleh angkat tangan? Siapa nama cucu yang beliau gendong ketika sholat? Ada? Ada Ustaz. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Umamah binti Zainab. Umamah bintu Zainab. Anda dapat dari mana? Dari buku Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Ada di buku ya? Iya, halaman 24. Iya, pas di bawahnya itu kan. Pertanyaannya, siapa nama bapaknya Umamah? Sudah tadi. Siapa nama bapaknya Umamah? Ada yang lain? Baca bukunya. Ada yang tahu? Sebentar Ustaz. Nah. Baik, kita tunggu. Anda boleh tanya AI. Oh sudah. Belum dapat hadiah? Oh belum. Monggo. Abul Ash. Abul Ash. Abul As. Baik, namanya Abul As. Bukan Abu Umamah ya. Kalau Abu Umamah itu sahabat yang lain. Jadi Nabi SAW, ini hadiahnya di sini. Sudah tadi. Nabi SAW pernah sholat sambil gendong Umamah bintu Zainab. Kalau beliau sujud, Umamah ditaruh. Kalau beliau berdiri, Umamah digendong. Berarti banyak bergerak dong Pak. Tidak masalah. Karena dibutuhkan. Di kesempatan yang lain,
Nabi SAW pernah ngimami salat jamaah. Lalu beliau mendengar ada tangisan bayi. Kemudian beliau ringankan salatnya. Rasulullah SAW bersabda, aku tadi pengen memperpanjang salat, tapi ketika aku mendengar suara tangisan bayi, fa'atajawwazu, aku meringankannya. Karahiyata an asyukka ala ummi, karena aku nggak ingin nanti memberatkan ibunya. Berarti ini dalil boleh bawa bayi ke masjid saat sholat berjamaah. Nah, berdasarkan hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, sholat sambil mengawasi bayi mungkin tingkat khusyuknya tidak maksimal, namun sholat tetap sah. Sehingga Anda sholat di depannya bayinya rambatan. Namanya bayi rambatan kan kadang dia ngambil barang-barang yang berbahaya, atau naik-naik ke tempat yang berbahaya. Ibunya sambil sholat, sehingga makdek lagi. Tapi seperti itu sholatnya sah. Karena seperti ini tidak termasuk bentuk membatalkan sholat. Yang kedua, apabila bayi pakai diapers, maka harus dipastikan belum ada najis yang tertampung di diapers. Jika sudah ada najis yang tertampung, tidak boleh digendong, karena tidak boleh membawa najis di luar badan saat sholat. Jadi misalnya ya, ini ada sebuah botol. Ya. Ini ada sebuah botol. Kalau botol ini saya isi dengan air najis, dah, terus tak tutup rapat, tak cuci luarnya. Dalamnya isinya air kencing najis, luarnya suci. Ditaruh di saku, dipakai sholat. Ulama mengatakan batal sholatnya, karena dia gendong najis, dia bawa najis. Bayi yang sudah pipis di diapers, kemudian dia gendong atau digendong oleh ibunya saat sholat, ya tidak boleh. Tapi kan nggak kena badan saya, Pak, karena kencingnya tadi tertampung di diapers. Meskipun, karena walaupun kencingnya tertampung di diapers, saat Anda gendong, berarti Anda dihukumi membawa najis di luar badan, walaupun tidak mengenai badan, karena luarnya ini suci. Baik. Selanjutnya, bayi yang memakai diapers dan sudah ada najis yang tertampung, jika menyentuh atau ngelendot, nyender ke ibunya yang sedang sholat, tidak membatalkan sholat. Karena disentuh oleh orang yang membawa najis, statusnya tidak najis. Baik. Coba misalnya ya, salaman kanan kirinya mulai sekarang. Salaman. Ya. Baik, mungkin nggak ada di antara Anda yang sedang haid? Ada? Ada. Apakah salaman dengan wanita haid tangan kita jadi najis? Kenapa? Karena badan wanita haid itu tidak najis. Paham ya? Badan wanita haid tidak najis. Sama halnya ketika Anda sholat, bayi Anda pakai diapers, sudah ada najisnya, nyentuh-nyentuh ibunya. Gimana Pak, sholat saya sah atau tidak? Sah. Karena Anda tidak gendong dia, tapi dia nyentuh Anda. Paham ya? Nah, sebagaimana Anda bersentuhan dengan wanita haid, tidak batal atau tidak najis tangan kita. Sehingga bapak sholat atau ibu sholat terus disentuh oleh wanita haid, sholatnya tidak batal. Kecuali kalau wanita haid tadi ada gendong. Nah, kalau Anda menggendong dia ya batal sholat Anda. Kemudian dibolehkan untuk bergerak ringan ketika mengawasi anak saat sedang sholat, selama tidak membelakangi kiblat. Jadi misalnya anaknya di depan mau
jatuh, terus ibunya maju menyelamatkan, terus balik lagi melanjut sholat. Itu boleh selama gerakan dia tidak balik arah. Kalau gerakan dia balik arah membelakangi kiblat, maka batal sholatnya. Selanjutnya, catatan ke-11. Ibadah saat ada suami. Pada saat seorang istri sedang membersamai suaminya, baik ketika di rumah maupun di luar kota, ibadah sunnah yang dilakukan oleh istri harus memperhatikan kondisi suaminya. Ibadah sunnah yang mau dilakukan oleh istri harus memperhatikan kondisi suaminya. Oleh karena itu, satu, istri tidak boleh sholat sunnah terlalu lama sehingga menelantarkan suaminya. Masya Allah Pak Ustadz, selama apa itu Pak? Sholat sunnah sampai menelantarkan suami. Contohnya di bawah ini. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW saat kami bersama beliau. Wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku yaitu Sofwan bin Mu'attal. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Memukulku ketika aku sholat dan memaksaku berbuka ketika aku puasa sunnah. Mendengar aduan itu, suaminya langsung datang untuk klarifikasi di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian suaminya mengatakan, Sofwan bin Mu'attal mengatakan, ya Rasulullah, amma qauluha yadribuni idza shallaitu. Yang diucapkan oleh istriku kalau aku memukul dia ketika dia sedang salat, fa innaha taqra'u bisuratain wa qad nahaituha. Karena dia kalau salat baca 2 surat. Padahal aku sudah larang, cukup 1 saja. Dia malah baca 2 surat yang panjang. Dan ini diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, lau kanat suratun wahidah lakafat. Kalau dia baca 1 surat saja itu sudah cukup. Tidak harus 2 surat. Sofwan melanjutkan, wa amma qauluha yuftiruni fa innaha tantaliqu fatasumu wa ana rajulun syabun fala asbir. Adapun istriku bilang, kalau aku maksa dia untuk berbuka puasa, jadi begini ya Rasulullah, dia itu suka berpuasa sunnah, padahal aku lelaki yang masih muda, aku enggak sabar. Dia istri puasa, nggak sabar, terus diajak hubungan badan. Nah, maka kalau wanita diajak hubungan badan, lagi puasa sunnah, gimana? Batal puasanya. Dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, la tasumum ra'atun illa bidni zawjiha. Janganlah seorang wanita puasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Wanita tidak boleh puasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ada ritual dan ada aturan. Sebatas rajin beramal ritual, tapi tidak taat aturan, amalan ritual tadi tidak ada artinya. Kemudian catatan yang kedua di sini, wanita tidak boleh melakukan puasa sunnah saat bersama suaminya tanpa izin suaminya. Namun jika suaminya tidak ada, dia boleh puasa sunnah tanpa harus minta izin suami. Sehingga dulu bagi wanita yang rajin ibadah, mereka senang ketika suaminya poligami. Sehingga saat suaminya sedang bersama istri yang lain, dia bisa fokus ibadah. Suami saya lagi sama dia. Maka dia bisa puasa sunnah, bisa tahajud ketika malam hari, bisa melakukan banyak amal saleh karena suaminya sedang tidak ada. Nah, suami Anda diurusi sama istri yang lain. Anda senang nggak yang kayak gitu? Anda mau ngurusi 1 orang sendirian atau 1 orang ini diurusi bareng-bareng? Kenapa? Kan nanti memberatkan Anda sendiri.
Oh, ikhlas. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan wanita bersama keluarga. Jadi mohon maaf tadi ya, nyinggung-nyinggung dikit ternyata gagal untuk mempengaruhi perasaan mereka. Sehingga para bapak tetap sabar. Kita akan lanjutkan wanita bersama keluarga. Ini mungkin tidak bisa selesai. Cuman kita sebutkan poin-poinnya saja. 1. Tentang hierarki kehidupan. Anda lihat hierarki kehidupan di halaman 29. Terkadang Allah perintahkan sebagian makhluk untuk mentaati makhluk yang lain. Bukan dalam rangka menguntungkan makhluk yang ditaati, namun agar terjadi interaksi ideal dalam kehidupan. Jadi lihat ya, Allah perintahkan makhluk untuk taat kepada makhluk yang lain. Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Gak terima dia. Malaikat mau sujud, iblis gak terima. Karena mungkin dia merasa, kenapa aku harus merendahkan diri di depan Adam. Padahal itu perintah Allah Ta'ala. Contohnya Pak, istri diperintahkan taat kepada suami. Rakyat diperintahkan taat kepada ulil amri. Anak diperintahkan taat kepada orang tua. Sehingga ada bentuk ibadah di mana makhluk diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Jangan berpikir itu menguntungkan yang ditaati. Tapi ini dalam rangka menjaga hierarki kehidupan. Ya. Yang kedua, di keluarga, seorang wanita mengalami perpindahan tanggung jawab. Lihat ya, mengalami perpindahan tanggung jawab. Saat belum menikah, orang tuanya yang bertanggung jawab penuh. Karena itu dia berkewajiban taat kepada orang tuanya sebelum dia nikah. Setelah wanita itu menikah, maka tanggung jawabnya berpindah ke suaminya. Sehingga dia berkewajiban untuk taat kepada suaminya. Makanya kalau terjadi benturan kepentingan antara perintah bapak dengan perintah suami, mana yang harus ditaati? Kenapa suami? Karena istri sudah diserahkan ke suami. Dengan pernyataan akad qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur, aku terima pernikahan ini dengan mahar yang tadi sudah disebutkan, halan, biar tunai, sah. Sekarang wanita ini sudah pindah ke tangan lelaki yang lain, bukan lagi dari bapaknya. Itu yang dimaksud bahasanya tanggung jawabnya berpindah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut lelaki sebagai qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Para suami adalah pemimpin dan pelindung bagi wanita. Pemimpin dan pelindung artinya dia harus ngurusi. Sehingga di sini ada keseimbangan. Anda lihat ini ya. Keseimbangannya apa? Antara suami dan istri. Keseimbangannya di posisi suami, dia wajib memenuhi kebutuhan nafkah istri. Sehingga istri tidak perlu kerja, cukup di rumah saja, karena suami yang berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah. Penyeimbangnya adalah istri wajib taat kepada suami. Karena itu para ulama mengatakan ketika ini tidak ada, ini jadi tidak ada. Sehingga posisi suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah istri, maka istri boleh tidak mentaati suami.
Alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya bukan hal yang baik, ini musibah dalam keluarga. Sehingga kalau Anda punya suami yang bisa memenuhi kebutuhan istrinya dengan suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri, lebih senang mana? Yang bisa memenuhi kebutuhan istri. Penyeimbangnya ini, ketika suami Anda sudah memenuhi kebutuhan Anda sebagai istri, maka istri wajib taat kepada suami. Baik, selanjutnya. Status satu orang bisa beragam tergantung posisinya. Seorang wanita menjadi istri ketika dia sudah nikah, menjadi anak di hadapan orang tuanya, menjadi ibu di depan anaknya, menjadi bagian dari anggota masyarakat ketika dia bergabung dalam kelompok PKK. Sebagaimana dia bisa menjadi karyawan ketika dia kerja di sebuah perusahaan. Masya Allah. Sehingga satu orang bisa berstatus sebagai istri, anak, ibu, anggota masyarakat, terus apalagi? Karyawan. Kalau dia punya jabatan, nanti punya jabatan. Maka makin banyak tanggung jawab. Karena itulah, semua itu akan dituntut untuk ditunaikan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan Nabi SAW mengingatkan, kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulatun an ra'iyati, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang dia pimpin. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bagi anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang hal itu. Demikianlah kondisi para wanita. Dia bisa jadi A, bisa jadi B, tergantung posisinya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan masih banyak poin-poin yang belum sempat terbaca. Kami sarankan Anda bisa baca sendiri buku ini. Atau sekiranya kok kesulitan baca sendiri, nanti minta suaminya membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang diberikan. Sekarang sudah sampai pada sesi tanya jawab. Ini ada yang sudah tanya online Ustaz. Untuk kertas yang sudah dikumpulkan silahkan diberikan kepada kita di depan gitu. Silahkan kalau misal ada. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana hukum wanita yang belum bersuami menjalankan umroh tanpa mahramnya, apakah umrohnya sah atau tidak? Bagaimana pula jika umrohnya yang kedua diniatkan untuk almarhumah ibunya? Barakallahu fikum. Mengenai umroh tanpa mahram, memang ulama beda pendapat. Apakah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan umroh tanpa mahram? Ada satu pendapat yang ini dinilai sebagai pendapat pertengahan, dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wanita yang umroh tanpa mahram boleh jika itu adalah perjalanan umroh pertama. Umroh pertama artinya umroh wajib. Karena umroh sebagaimana haji, yang pertama adalah umroh wajib atau haji wajib. Lebih dari itu tidak boleh. Nah, umroh yang pertama, yang umroh wajib ini berangkat dari Indonesia sampai ke Tanah Suci tanpa mahram, dan dia dibersamai oleh wanita yang lain dalam rombongan yang aman, hukumnya diizinkan. Namun harus umroh pertama. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah umrohnya sah? Insya Allah umrohnya sah. Karena sebenarnya status mahram ini tidak berkaitan dengan masalah keabsahan umroh. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua Ustaz,
Ana ingin bertanya mengenai hukum wanita haid yang ingin membaca Al-Quran. Tolong disampaikan bahwa wanita haid boleh baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Ana minta nasihat Ustadz, bagaimana cara kita mengajarkan murid kita membaca Al-Quran sedangkan kita sedang haid, sementara kita butuh untuk mencontohkan bacaan yang benar kepada murid kita. Karena kita biasanya menggunakan HP, namun HP Ana tidak bisa geser layarnya jika tidak dengan sentuhan. Baik, kalau Anda mengajar Al-Quran dan harus mengoreksi murid yang sedang baca Quran sementara Anda sedang haid, berarti nanti ada satu asisten lagi yang Anda minta untuk membolak-balik mushaf Al-Quran. Sehingga ketika murid itu sedang baca setoran, ada satu asisten yang Anda minta untuk membolak-balik mushaf Al-Quran agar Anda tidak menyentuh. Karena yang menyentuh orang lain, murid Anda. Tapi kalau Anda kesulitan untuk itu, ya mungkin murid yang tadi setoran diminta untuk buka sendiri. Sehingga saat dia buka, dia nggak lihat. Terus setoran. Anda sendiri yang lihat. Intinya ini hanya masalah teknis. Gimana caranya biar Anda tetap bisa melihat teks mushaf tapi tanpa menyentuh. Yang paling gampang itu menggunakan laptop kalau Anda punya laptop. Di laptop nanti Anda bisa install Quran digital, lalu dengan menyentuh mouse atau mousepad Anda bisa geser-geser teks Quran tanpa harus menyentuhnya. Wallahu a'lam. Ini saya tanya lagi. Apakah tetap tidak diperbolehkan Ustadz jika wanita sedang haid memegang juz amma atau Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya dan sebagainya? Apa hukumnya wanita haid menyentuh Quran terjemah? Bedakan ini ya. Mushaf Al-Quran dan kitab tafsir Al-Quran. Itu dua hal yang berbeda. Ya? Buku Mata Menata Wanita. Ada nggak teks Qurannya di buku itu? Ada. Boleh nggak orang haid membaca buku itu, menyentuh buku itu? Boleh. Karena itu bukan Quran. Demikian pula tafsir. Buku tafsir itu bukan Quran. Tapi tulisan ulama yang membahas isi dari Al-Quran. Jadilah buku tafsir. Karena itu wanita haid boleh menyentuh buku tafsir. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Al-Quran terjemah itu dihukumi Quran atau dihukumi buku tafsir? Yang benar, lihat mana yang dominan. Kalau dominannya teks Arab, Quran, dominannya teks Quran, maka dihukumi Quran. Tapi kalau dominannya tafsirnya atau teks selain Quran, dihukumi bukan Al-Quran, tapi dihukumi buku tafsir. Wallahu a'lam. Untuk umahat yang mau bertanya melalui mic, silahkan karena masih ada waktu yang tersisa untuk pertanyaan. Kalau memang ditulis silahkan. Ini banyak. Ini pesan. Ada pertanyaan lewat kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat wanita agar bisa taat kepada suami? Dan bagaimana kiat-kiat kita agar lebih bisa taat kepada semua aturan Allah? Mengingat perkembangan zaman saat ini membuat wanita tidak istiqomah di aturan Allah. Baik. Kiat untuk taat kepada suami adalah bagaimana caranya Anda bisa mencintai suami.
Wah, itu yang berat Pak Ustadz. Disinilah Anda perlu mengingat kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh sang suami. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Jangan kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Saya mohon maaf, terkadang wanita itu terlalu banyak membandingkan suami dia dengan suami orang lain. Bahkan sampai suami sinetron saja itu jadi standar. Sehingga suaminya dikirimi link video atau link apa misalnya IG. Ini lo lihat Pak Ustadz keluarga yang harmonis. Dibuka sama suaminya. Wong kartun kayak gitu kok. Jadi suaminya disuruh niru seperti yang ada di film kartun. Suaminya disuruh niru seperti yang ada di link video itu. Tapi itu kan padahal acting saja. Nah, itu kebiasaan sebagian ummahat. Sudahlah, namanya manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Suami Anda juga punya kelebihan dan kekurangan. Kalau fokus melihat sisi yang kurang, nanti orang jadi hilang rasa nikmat terhadap kelebihan. Hal yang sama, ketika seseorang fokus kepada kelebihan, nanti dia akan terlupakan untuk melihat kekurangan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengingatkan para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Lalu kata Allah, fa in karihtumuhunna syai'an. Coba di share screen ya. Fa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini ada di surat An-Nisa ayat 19. Kalau kalian membenci sebagian karakter istrimu, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau membenci sebagian, tapi di balik itu Allah jadikan ada banyak kebaikan. Sehingga ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan fokus kepada kelebihan dan kebaikan akan membuat kita jadi lebih mudah untuk bisa mencintai pasangan. Makanya kami sarankan ya, jangan sering-sering reunian, kumpul dengan teman, suami istri gabung. Karena terkadang itu bisa menimbulkan rasa yang berwarna-warna. Misalnya ya, reunian setelah 20 tahun lulus SMA. Ketemu dengan teman satu angkatan, teman satu kelas. Setelah 20 tahun berpasang-pasangan, bawa istri, bawa suaminya. Sampai rumah, istrinya batin. Kok bojoku wis tua ya? Kenapa dia batin seperti itu? Karena tadi sempat ngelirik suami temannya, oh padahal dhisik iki kita satu bangku. Dulu kita satu kelas. Bahkan yang paling parah lagi kalau sampai terjadi CLBK. Apa itu CLBK? Ciluk bak. Cinta lama belum kelar. Terus teringat kembali, itu dulu pernah nembak aku tapi aku gak mau. Oh ternyata sekarang dia jadi orang yang sukses dan berhasil. Masya Allah. Jadinya malah terngiang-ngiang dengan yang lain, dan itu bisa menurunkan kualitas ketaatan seseorang kepada suaminya, atau menurunkan rasa cinta seseorang kepada suaminya, kepada pasangannya. Yang laki-laki sampai rumah juga batin. Kok bojoku tambah bunder? Sudahlah, yang kayak gini dilupakan saja. Sudah nikah belum, Mas? Sudah nikah? Belum. Kok guyu kenapa? Melung guyu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya masalah dalam hal kesuburan. Sudah belasan tahun qadarullah belum diberi momongan.
Tapi alhamdulillah kami ngangkat anak. Yang saya tanyakan bagaimana hukum waris anak angkat kami nanti. Dia saudara sepersusuan keponakan suami. Saudara sepersusuan keponakan suami. Mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Saudara sepersusuan keponakan suami. Mahram atau bukan? Yang diangkat laki atau perempuan? Kalau misalnya yang diangkat adalah anak perempuan, nanti interaksi dengan istrinya ini kan tidak ada masalah. Nah sekarang dengan suaminya, mahram atau bukan? Saudara sepersusuan keponakan suami. Mahram atau bukan? Ya, ini perempuan misalnya. Anak yang diangkat ini perempuan. Itu mahram enggak? Coba lihat ini ya. Coba lihat. Share screen. Gimana sih Pak untuk bisa melihat keponakan suami? Ini suami istri yang tidak punya anak tadi ya. Dah? Sebentar saya geser. Suami istri yang tidak punya anak. Nah ini kan punya saudara. Misalnya C dan D, begini, ya. C dan D ini punya anak, misalnya X, ya. A ini kan lelaki ya, C lelaki. Apa hubungan A dengan X? Ponaan, ya. Keponakan mahram atau bukan? Mahram, keponakan mahram. Sudah? Nah, di tempat yang lain, F dan G punya anak Z. Z disusui D. Z disusui D. Sudah? Apa hubungan Z dengan A? Ketika Z disusui D, Anda pindahkan Z itu ke sini. Anda pindahkan Z ke sini. Jadi Z itu seperti di sini. Nah, sehingga Z itu seperti anaknya C dan D. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab. Persusuan itu bisa menyebabkan mahram sebagaimana nasab. Jadi saat Z disusui oleh D, ya, sudah, kan dia jadi saudara sepersusuan X ini ya. Maka Z dengan A adalah paman sepersusuan. Seperti nasab. Apa hubungannya? Mahram. Begitu? Kalau jalur ceritanya kayak gini ya. Karena tadi kan nyebutnya saudara sepersusuan apa? Dari keponakan. Tapi ceritanya akan berbeda kalau yang terjadi X disusui oleh G. Nah, kalau X disusui G, nah begini, maka kan jadinya di sini X. Nah, Z tidak disusui D, tapi X disusui sama G. Maka saudara sepersusuan keponakannya A, yaitu Z, ini tidak ada hubungannya dengan A. Paham? Baik. Wallahu a'lam. Kalau mengenai hak warisnya, hak waris dengan mahram itu beda ya. Mertua itu mahram, tapi tidak berhak dapat warisan. Saudara sepersusuan itu mahram, anak sepersusuan itu mahram, tapi tidak dapat warisan. Karena dia bukan nasab. Sehingga dalam hal ini nanti dia tidak dapat warisan, maka boleh dikasih hibah. Wallahu a'lam.
Jika wanita lebih baik sholat di rumahnya, bagaimana dengan wanita yang sedang menjalankan umroh? Apakah lebih baik sholat di hotel daripada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Di Masjid Nabawi, perbandingannya tadi, sholat di rumahnya Ummu Humaid lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi yang imamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi saat ini imamnya bukan Nabi. Terus gimana Pak? Maka sholatnya wanita di hotel lebih baik. Di Masjidil Haram, seluruh wilayah tanah haram, Masjidil Haram dapat keutamaan 100.000 kali. Itu tidak hanya berlaku khusus di masjidnya saja, tapi seluruh wilayah tanah haram bisa mendapatkan keutamaan yang sama. Karena itu ketika di Mekah dan Anda sholat di hotel, bagi para wanita, insya Allah tetap mendapatkan keutamaan 100.000 kali. Berarti bapak-bapak nggak usah ke masjid Pak. Masalahnya dia harus sholat berjamaah. Maka dia harus ke masjid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang istri tidak boleh menolak ketika diajak berhubungan oleh suami. Bagaimana hukumnya ketika suami menolak ketika diajak oleh istri? Seharusnya dijebak. Tahu caranya menjebak suami, Pak? Memang status hukum ini tidak berlaku sebaliknya, kecuali dalam kondisi ketika sang istri ditelantarkan. Jadi misalnya selama bertahun-tahun tidak melakukan hubungan badan. Mohon maaf ya, sebagian lelaki yang mungkin secara fisik gagah, cakep, tapi boti, sehingga dia tidak punya selera dengan lawan jenis. Seleranya malah sejenis. Saya kemarin sempat dapat cerita dari salah satu ustadz di Jogja. Ustadz di Jogja ini dicurhati sama seorang mahasiswa. Ustadz, apa hukumnya kalau lagi sholat berjamaah tapi syahwat saya naik? Jadi soft rapet itu kan dengan lelaki ya. Itu syahwat dia naik. Karena dia rapet dengan lelaki kanan kirinya. Apa hukumnya Pak Ustadz kalau saya sholat seperti itu? Dia mengalami orientasi yang berkebalikan, sehingga kalau dengan sesama jenis muncul syahwat. Sampai saat sholat soft rapet itu dia muncul syahwat. Nah ini bukti bahasanya orang yang cacat mental di posisi sebagai boti ya, sehingga melihat ada lelaki yang seperti itu, bahkan bersentuhan dengan lelaki itu sampai muncul syahwat. Sehingga istrinya bertahun-tahun tidak pernah diberi nafkah batin, sampai ceritanya selama bertahun-tahun itu masih perawan istrinya. Masih gadis. Karena tidak pernah dikasih nafkah batin. Nah terus gimana Pak? Ya nanti wanita ini boleh pilihan gugat cerai. Sehingga ketika dia ditelantarkan sehingga tidak diberi nafkah batin, maka nanti boleh gugat cerai. Wallahu a'lam. Nah, fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantan suami saya meninggal dunia dan meninggalkan toko yang pada saat itu kira-kira isinya 130 juta. Namun beliau punya hutang 50 juta dan tokonya ini masih ngontrak. Dan karena saya takut isinya tadi itu masuk waris, jadi saya kira-kira isinya 150 juta kita bagi anak, mertua laki-laki dan 2 anak perempuan anak. Alhamdulillah saat ini toko itu berkembang pesat dan hutang mantan suami sudah anak bayari dengan hasil toko tersebut. Tetapi Ustadz, saat ini saya sudah menikah lagi dan punya anak.
apakah boleh jika hasil dari toko yang Ana kelola, Ana makan dan Ana berikan kepada anak saya dari suami saat ini? Karena saat ini yang mengelola Ana dan adik Ana. Dan Ana sudah bagi apa iki? Waris. Bagian toko tersebut. Bagi apa iki? Di Zoom, coba di Zoom. Dan anak udah bagi perkiraan bagian isi toko tersebut. Intinya seperti itu. Baik, Masya Allah. Itu manuskrip tahun berapa? Taib, coba kita runutkan dulu ya. Jadi kalau kondisinya tadi begitu suami Anda meninggal, suami yang pertama meninggal dan ada toko dengan nilai isi 150 juta. Tapi punya utang 50 juta. Ketentuannya dalam Al-Quran, warisan tidak boleh dibagi kecuali jika utang sudah diselesaikan. Maka Anda tidak diperkenankan untuk mengambil jatah warisan. Demikian pula ahli waris yang lain tidak boleh mengambil jatah warisan sebelum utang selesai. Karena itu dari 150 tadi bayarkan dulu yang 50, nah sisanya baru dibagi waris. Sudah? Sisa yang dibagi waris tadi, Anda punya jatah 1/8 karena ada anak. Anak dapat 2/3, sementara orang tuanya, bapak ibu masih hidup tadi ya, masing-masing mendapatkan 1/6. 1/6 untuk kedua orang tua suami yang meninggal, Anda dapat 1/8, kemudian anak Anda mendapatkan 2/3. Dan ini kan kurang, perhitungannya itu kurang. Karena anak 2/3, kedua orang tua saja sudah 1/3, jadi kan sudah 1. 1/8 Anda nggak dapat malahan. Maka nanti dilakukan yang namanya aul. Aul itu perhitungan ulang, dikoreksi sehingga nanti jadinya turun lebih rendah. Udah? Selanjutnya, setelah masing-masing mendapatkan haknya, Anda dari 1/8 tadi boleh nggak dikembangkan dan dilanjutkan toko tadi? Jawabannya boleh. Asal toko itu sudah menjadi hak Anda. Jadi setelah dihitung 1/8 itu adalah toko sisa. Yang lainnya sudah dikembalikan ke orang tua, ke anak. Tapi kalau toko itu ternyata masih ada hak orang tua, ada hak anak, berarti saat Anda mengembangkan dari pemilik saham yang bukan milik Anda saja, tapi juga ada milik dari orang tua suami, mantan suami, dari anak-anak Anda dengan suami pertama. Nah, maka dalam kondisi ini, ketika toko itu berkembang, Anda boleh mengambil sesuai dengan jatah Anda, kemudian nanti sisanya diserahkan kepada pemilik saham yang lain. Baik, coba saya tuliskan sedikit ya, biar nggak bingung ya. Sehingga di sini ada toko hasil warisan berupa toko. Nah, toko ini Anda punya 1/8. Kemudian sisa milik ortu dan anak, gini ya. Nah, terus gimana Pak? Ternyata dari 100 juta tadi setelah dikurangi utang, ini dibuat utuh. Maka ortu dan anak tidak diserahkan dalam bentuk uang atau barang, tapi mereka punya saham di toko ini. Kemudian Anda mengelola, yang punya 1/8 tadi mengelola. Nah, saat Anda mengelola berarti kan ada hasil. Maka hasil dibagi menjadi 2. Hasil untuk modal dan hasil untuk
kerja. Misalnya untuk modal 40%. Sedangkan untuk kerja dikasih 60%. Dari 40% ini Anda punya 1/8. Sisanya untuk mertua ya, dan anak. Begini. 60% ini Anda dan saudara Anda. Nah, sehingga perhitungan seperti ini nanti akan memudahkan berapa hak Anda. Hak Anda ini nanti diberikan kepada anak dari suami kedua. Demikian pula suami kedua Anda kalau makan dari hak Anda dan Anda mengizinkan ya sah-sah saja. Wallahu a'lam. Baik. Dipahami insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, jazakallah khair kepada Ustaz atas ilmu yang sangat bermanfaat ya. Semoga bukan hanya didengar tapi juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu kita, ilmu kita, dan pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.